Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Safilawati, SSI. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik dan abiotik. Sedangkan kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami gejala alam biotik dan abiotik, kemudian mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Indikator atau ukuran pembelajaran ini tercapai, yaitu siswa mampu menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik, kemudian siswa mampu mengklasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Kita masuk yang pertama, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Pengertian dahulu bahwa lingkungan alam biotik itu adalah lingkungan yang di dalamnya meliputi seluruh organisme hidup dalam suatu ekosistem. Ya, yang berhubungan dengan makhluk hidup itu namanya biotik. Nah, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, apa pula lingkungan alam abiotik itu? Lingkungan alam abiotik adalah lingkungan yang di dalamnya meliputi seluruh aspek tidak hidup pada suatu komunitas. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan yang tidak hidup itu namanya abiotik. Nah, contoh abiotik yaitu suhu, udara, tanah, air, bebatuan, pokoknya itu yang bukan makhluk hidup ya. Apa pula gejala alam biotik? Jadi makhluk hidup itu yang pertama mampu bernafas ya. Kalau tidak bernafas tak hidup ya. Makhluk hidup bernapas untuk mengambil oksigen dari lingkungan, untuk kemudian diserap ke dalam tubuh dan dikirim ke dalam setiap sel. Itu gunanya oksigen atau bernapas ya. Kemudian makhluk hidup itu bergerak, mampu bergerak. Bergerak itu adalah perubahan posisi anggota tubuh dari suatu organisme. Contohnya manusia mengunyah ya saat makan, kemudian bernapas, bisa mengedipkan mata. Nah, itu adalah contoh gerakan. Kalau pada hewan dan protista, gerakannya itu dapat terlihat dari perpindahan organisme ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi kalau hewan bisa berpindah, bisa bergerak. Kalau pada tumbuhan, sepertinya memang tidak memperlihatkan perpindahan tempat ya, memang tidak terlihat bergerak. Padahal sebenarnya tumbuhan itu juga bisa bergerak ya. Contohnya bunga matahari, kita perhatikan pasti mencari arah sinar matahari. Baik, yang berikutnya ciri-ciri makhluk hidup itu yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Hampir seluruh organisme atau makhluk hidup memulai kehidupannya itu dari sel tunggal atau zigot yang berukuran sangat kecil. Jadi makhluk hidup memulai kehidupannya dari sel tunggal ya, sel yang sangat kecil sekali, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sangat kecil. Kemudian makhluk hidup terus bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi dewasa ya. Itu semua terlihat dalam pertambahan ukuran dan masanya ya. Misalnya pertama kalian bayi, kemudian setelah bayi menjadi anak-anak, setelah menjadi anak-anak tumbuh menjadi remaja,
setelah remaja jadi orang dewasa, kemudian tua, seperti itu. Kemudian makhluk hidup peka terhadap rangsangan, ya. Kepekaan terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus. Nah, stimulus adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal makhluk hidup. Nah, ciri-ciri biotik berikutnya adalah mampu berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu mampu berkembang biak untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara berreproduksi, ya. Berreproduksi itu ada yang secara seksual atau kawin, dan ada pula yang secara aseksual atau tidak kawin. Nah, jadi untuk berkembang biak secara tidak kawin atau aseksual, yaitu makhluk hidup seperti bakteri dan protista, ya. Dia berkembang biak itu dengan cara membelah diri, ya. Kalau manusia jelas, ya, dengan cara kawin. Tumbuhan juga dengan cara kawin. Hewan juga. Kemudian gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ini ciri-cirinya terlihat pada tekstur. Tekstur itu maksudnya halus atau kasar. Kemudian wujud itu ada atau tidak ada. Bentuk bisa bulat, bisa persegi, seperti itu, ya. Nah, warna, aroma, rasa. Nah, contoh gejala alam abiotik itu tadi kan batuan, ya. Batuan itu teksturnya kasar misalnya. Wujudnya ada, bentuknya itu bulat misalnya. Warnanya abu-abu gitu, ya. Seperti itu. Kemudian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ini sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh isi bumi, ya, termasuk manusia. Contoh yang pertama, tingkat keanekaragaman makhluk hidup, yaitu terbagi menjadi 3, tingkat ekosistem, tingkat spesies atau jenis, dan yang ketiga tingkat gen. Yang dimaksud dengan tingkat ekosistem ini adalah variasi makhluk hidup yang ada pada ekosistem itu berbeda, merupakan wujud keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat ekosistem. Ya, contohnya air laut memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan air sungai dan danau. Gitu. Kemudian topografi atau ketinggian di setiap tempat di muka bumi berbeda-beda, ya. Nah, adanya perbedaan ketinggian ini menyebabkan adanya perbedaan suhu dan tekanan di tempat-tempat tersebut. Nah, pada lokasi dan dengan kondisi yang berbeda dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Ini yang disebut dengan ekosistem, ya. Sehingga keanekaragaman makhluk hidup pada ekosistem pantai tidak sama dengan makhluk hidup pada ekosistem gurun, kutub, ataupun hujan tropis. Nah, variasi makhluk hidup yang ada pada ekosistem yang berbeda inilah yang merupakan wujud keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat ekosistem. Kemudian yang kedua, tingkat spesies atau jenis. Nah, banyaknya jenis makhluk hidup di alam menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup tingkat jenis, ya. Berbagai jenis makhluk hidup, misalnya famili primata, nah, itu jenisnya berbeda-beda. Ada yang namanya gorila, orang utan, lutung, owa, dan simpanse. Itu contoh-contoh spesies atau jenis famili primata. Kemudian tingkat gen. Coba perhatikan wajah teman sekelasmu. Adakah di antara mereka yang wajahnya sama persis? Oh iya, lupa, ya, karena kita belajarnya
daring dalam jaringan kita nggak ketemu ya satu sama lain. Kalau begitu perhatikan wajah teman-teman di sekitar rumahmu. Adakah di antara mereka yang wajahnya sama persis? Nah, kemudian coba kalian perhatikan pula bunga mawar. Perhatikan, pernahkah kamu melihat bunga mawar yang berwarna merah, putih, dan merah muda? Nah, ini yang membedakan ini adalah gen ya. Setiap gen itu gen berbeda-beda ya. Gen yang bervariasi inilah yang membuat tampilan pada tiap makhluk hidup itu berbeda. Walaupun misalnya satu induk gitu ya, walaupun mak bapaknya sama. Misalnya di antara kalian di dalam satu keluarga ya, misalnya ada 4 orang anak ya, itu warna kulitnya aja berbeda-beda ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Baik, yang berikutnya, yang kedua, keunikan keanekaragaman makhluk hidup Indonesia. Jadi makhluk hidup di Indonesia itu sangat unik ya. Ada dibagi menjadi 2, yaitu pembagian tipe hewan di Indonesia sesuai garis Wallace dan Weber. Nah, ini Wallace dan Weber ini nama orang ya, yang membagi tiga bagian wilayah Indonesia ya, yaitu yang pertama itu hewan tipe oriental. Hewan tipe oriental ini di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, ciri-ciri hewan tipe oriental ini yang pertama adalah banyak spesies mamalia yang berukuran besar ya, seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Nih, seperti ini ya, seperti ini gajah Sumatera. Gajah Sumatera ya. Kemudian hewan tipe Australia. Hewan tipe Australia ini meliputi hewan di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua dan Kepulauan Aru ya. Ciri-ciri hewan tipe Australia ini adalah banyak mamalia berukuran kecil seperti kuskus, landak, dan mamalia berkantung seperti kanguru ya. Itu hewan tipe Australia ya. Kemudian tipe Australia ini tidak terdapat spesies kera. Jadi tidak ada spesies kera. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu jenis-jenis burungnya itu memiliki warna yang beragam seperti cendrawasih dan kasuari. Nah, kakak tua jambul kuning ini juga merupakan hewan tipe Australia ya. Berikut yang ketiga, hewan tipe peralihan. Hewan tipe peralihan ini meliputi hewan di wilayah Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Contohnya itu ini kera makaka. Ya, kera makaka ini adalah contoh hewan tipe peralihan. Yang kedua, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Nah, hewan atau tumbuhan endemik itu adalah hewan atau tumbuhan yang hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di negara lain ya. Tumbuhan endemik contohnya seperti jenis Rafflesia ya, atau bunga bangkai. Nih, ini contohnya bunga bangkai. Bunga bangkai ini hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di negara luar ya. Tidak ada di negara lain. Itulah ciri khas hewan dan tumbuhan Indonesia. Kemudian hewan endemik contohnya
harimau Sumatera ini ya. Harimau Sumatera, harimau Bali sudah punah ya. Kemudian ada jalak Bali ya. Jalak Bali. Kemudian badak bercula 1. Ya, ada komodo di Pulau Komodo, kemudian ada kukang. Nah, ini adalah hewan-hewan atau tumbuhan yang hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di negara lain selain di Indonesia. Itu yang dimaksud dengan hewan endemik dan tumbuhan endemik. Baik, berikutnya komponen biotik. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Jadi komponen biotik itu manusia, terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, mikroba, dan jamur ya. Semuanya yang makhluk hidup itu disebut dengan komponen biotik, merupakan komponen biotik. Lalu komponen abiotik itu dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Nah, yang merupakan komponen abiotik yaitu tanah, batuan, air, cuaca, iklim. Ini pembelajaran kita hari ini tentang gejala alam biotik dan abiotik. Baiklah, itu dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.